Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Dinamika dan Perpindahan Panas. Nama saya Hilman Negara. Nama saya Muhammad Fazain. Nama saya Influencer. Nama saya Novenza Ramadan. Nama saya Gus Piandri Melvin Saputra. Dan di sini kami akan menjelaskan tugas sistem kerja air conditioner atau AC window. Pendahuluan. Sistem pengkondisian udara atau air conditioner AC merupakan sebuah alat yang mampu mengkondisikan udara. Air conditioner atau AC berfungsi sebagai penyejuk udara. Penggunaan AC dimaksudkan untuk memperoleh udara yang dingin dan sejuk serta nyaman bagi tubuh. AC banyak digunakan di wilayah yang beriklim tropis dengan kondisi temperatur udara yang relatif tinggi seperti di Indonesia. Air conditioning atau AC adalah suatu mesin pendingin sebagai sistem pengkondisi udara yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi penghuni yang berada dalam suatu ruangan atau gedung. Jadi AC tidak hanya berfungsi memberikan efek dingin, tetapi juga memberikan rasa kenyamanan atau comfort air conditioning, yaitu suatu proses perlakuan termodinamik terhadap udara untuk mengatur suhu, kelembapan, kebersihan, dan pendistribusiannya secara serentak guna mencapai kondisi nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni yang berada di dalamnya. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan komponen pada AC. Ada adjustable buffers, blower, fan, kompresor, thermostat, sensor, evaporator coil, condenser coil. Yang pertama, refrigeran. Freon AC atau disebut juga dengan refrigeran merupakan sebuah gas chlorofluorokarbon atau CFC yang digunakan sebagai gas pendingin, baik itu di industri skala besar hingga perumahan. Fungsi refrigeran adalah sebagai fluida yang dipakai untuk menyerap panas dari udara dalam ruangan sehingga suhu di dalamnya jadi rendah atau dingin. Yang kedua, kompresor AC. Kompresor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyalurkan gas refrigeran ke saluran sistem. Berfungsi sebagai alat yang mendinginkan ruangan. AC yang bekerja karena adanya beberapa komponen pendukung. Yang ketiga, kondensor. Kondensor adalah salah satu komponen AC yang terbuat dari beberapa lembaran timah yang diberi kertas parafin dan digulung secara ketat sehingga membentuk silinder berukuran kecil. Fungsi kondensor yakni menurunkan temperatur air pendingin dan mengubah gas freon menjadi bentuk cair saat terjadi proses kondensasi. Yang keempat, termostat, yakni alat yang digunakan untuk mengatur suhu AC, digunakan sebagai pemberi sekaligus penjaga suhu. 5. Evaporator adalah saluran pipa yang ada di dalam AC, berfungsi untuk menyerap panas dari udara dan disalurkan ke refrigeran. 6. Alat ekspansi. Alat ekspansi adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol aliran refrigeran dalam AC, berfungsi untuk menurunkan tekanan freon atau refrigeran yang menyebabkan berubahnya freon atau refrigeran berwujud dari gas menjadi cair, sehingga lebih mudah menyebar di saluran evaporator. Penurunan tekanan freon atau refrigeran ini otomatis juga akan menurunkan temperatur dari zat pendingin atau refrigeran. 7. Fan dan blower. Fungsi kipas pada AC digunakan untuk mengalirkan udara dalam sistem. Kipas yang sering digunakan dalam sistem AC yaitu kipas sentrifugal atau blower dan kipas propeller. Kipas sentrifugal atau blower diletakkan di dalam ruangan. Fungsi blower adalah meniup udara dingin di dalam ruangan. Sedangkan kipas propeller digunakan di dalam ruangan, tugasnya membuang udara panas pada sisi belakang atau aplikasi kondensor. 8. Adjustable louvre merupakan bilah celah yang membantu mengarahkan aliran udara keluar ke bagian yang kita mau. Seringnya diarahkan ke atas dan ke bawah. Bahwa beberapa unit AC bisa bergerak ke kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja AC window. Yang pertama, AC window mengambil udara dari luar melalui bagian depan unit. Udara ini kemudian melewati filter udara yang bertujuan untuk menghilangkan debu, kotoran, dan partikel lainnya yang mungkin ada di udara. Yang kedua, setelah udara masuk ke dalam unit AC, proses pendinginan dimulai. AC window menggunakan komponen pendingin seperti kompresor dan pendingin evaporatif untuk menurunkan suhu udara. Pendingin evaporatif menguapkan refrigeran atau freon, bahan pendingin yang berada dalam sistem AC yang menyerap panas dari udara yang lewat dan mendinginkannya. 3. Udara yang telah didinginkan kemudian dialirkan ke dalam ruangan melalui bagian belakang unit AC window. Pada saat yang sama, kipas di dalam unit membantu dalam mengalirkan udara dingin ke seluruh ruangan. Beberapa AC window juga dilengkapi dengan pengatur kecepatan kipas yang dapat disesuaikan. Yang keempat, AC window biasanya dilengkapi dengan pengatur suhu yang memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu yang diinginkan. Ketika suhu ruangan mencapai suhu yang telah diatur, unit AC akan berhenti mengeluarkan udara dingin untuk sementara waktu dan akan kembali beroperasi ketika suhu ruangan naik di atas ambang batas yang telah ditentukan. Yang kelima, selama proses pendinginan, panas yang diambil dari udara dalam ruangan akan dikeluarkan ke luar melalui bagian belakang unit AC window. Ini memastikan bahwa udara dalam ruangan tetap dingin dan suhu udara luar tidak masuk ke dalam ruangan.
Selanjutnya saya Fuad Muhafazain akan menjelaskan mengenai video sistem kerja dari AC window. Yang pertama-tama ini refrigeran yang berwujud gas dialirkan ke kompresor. Si kompresor ini bertujuan untuk menekan atau meningkatkan dari suhu si freon tersebut atau si refrigeran. Setelah dari suhunya meningkat, si refrigeran yang ada di kompresor ini kemudian itu diarahkan menuju ke kondensor. Ini dapat kita lihat warnanya sudah berwarna pink keabu-abuan. Itu menunjukkan bahwa suhunya itu sudah meningkat, tetapi wujudnya masih berwujud gas. Ini sudah ada petunjuknya gaseous refrigerant, artinya gas refrigerant. Dari kompresor tadi menuju ke kondensor yang wujudnya masih menjadi gas, kemudian diubah menjadi liquid oleh alat ekspansi. Nah, ini dapat kita lihat liquefied refrigerant berarti dia sudah berubah menjadi liquid. Ini di sini berubahnya. Dia semula-mula jadi dari pink abu-abu berubah menjadi pink pekat yang menunjukkan bahwa si gas refrigeran tadi sudah menjadi liquid refrigeran. Setelah itu, si refrigeran yang sudah berubah menjadi liquid tadi dialirkan menuju ke evaporator. Nah, di evaporator ini suhu si refrigeran tersebut itu sudah berubah, suhunya sudah menjadi rendah atau temperaturnya itu sudah rendah dan dia tetap masih berwujud liquid. Nah, ini dapat kita lihat di sini juga ada penunjuknya, yakni liquid refrigerant yang berarti liquid refrigerant. Setelah itu dari evaporator ini si refrigerant itu diubah lagi menjadi gas dan dialirkan menuju ke kompresor. Ini dapat kita lihat warnanya ini biru keabu-abuan yang menunjukkan bahwa si freon ini itu sudah berubah menjadi gas. Ini dapat kita lihat gaseous refrigerant. Siklus ini terjadi terus memutar, mulai dari ke kompresor, selanjutnya dialirkan ke kondensor, dari gas yang masih berubah wujud jadi gas tadi, terus dialirkan menuju ke alat ekspansi untuk diubah menjadi cairan atau liquid, kemudian dialirkan menuju ke evaporator, dan tetap si refrigeran tersebut masih berwujud liquid, tapi suhunya sudah rendah, kemudian dialirkan lagi ke kompresor dengan wujudnya sudah menjadi gas. Ini terjadi siklusnya ini selalu berulang. Setelah itu, si kondensor ini dia meniupkan temperatur hangat itu keluar ruangan. Sedangkan si evaporator blower ini dia itu meniupkan udara sejuk, meniupkan temperatur yang sejuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Kesimpulan dari materi kami, air conditioning atau AC adalah suatu mesin pendingin sebagai sistem pengkondisi udara yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi penghuni yang berada di dalam suatu ruangan atau gedung. Secara mendasar, prinsip kerja AC adalah mensirkulasikan udara yang ada di dalam ruangan, di mana udara di dalam ruangan yang telah menyerap panas dari penumpang dihisap oleh blower untuk didinginkan pada evaporator yang melibatkan siklus refrigerasi. Selanjutnya, udara yang telah dingin akan kembali untuk menyerap panas. Oleh sebab itulah kita merasa adanya udara dingin, sedangkan konsep dari AC itu sendiri yaitu penguapan. Akan cepat apabila tekanan suatu objek diturunkan dan penguapan akan menyebabkan penyerapan panas. Komponen pada AC memiliki fungsi pendingin yang bekerja secara berkesinambungan dan berproses secara berulang, sehingga menjadi suatu siklus yang berfungsi mengambil kalor dari udara dan membebaskan kalori ini ke tempat lain, semisal di luar ruangan.